Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol. Saat ini gue berada di Pesona Kahuripan 10. Tepatnya di hari Selasa tanggal 25 Maret 2025. Pesona Kahuripan 10 akan ada acara ataupun kunjungan dari Bapak-Bapak Menteri di sini. Yang pertama ada Menteri PKP Bapak Marwar Sirait dan Menteri Pendidikan Bapak Brian Yulianto. Dan nanti juga akan dikunjungi juga, insya Allah beliau bisa hadir, Bapak Aing. Ya, tahu kalau Bapak Aing? Bapak Denny Mulyadi, insya Allah bisa hadir di hari ini. Dan di acara hari ini adalah akad massal untuk para guru Indonesia. Nah, di sini kita ambil tema penghargaan bagi pahlawan tanpa jasa. Saatnya rakyat Indonesia untuk punya rumah. Seperti apa acaranya? Pokoknya pantang terus channel Deddy Bedol. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Yuk, gaskan, nanti kita lihat acaranya seperti apa. Yuk. Kenapa sih? Kenapa? Ada apaan sih? Hah? Dan di depan kita ini sudah datang Bapak Menteri PKP Bapak Marwar Sirait, dan di sini juga ada Pak Angga, perwakilan dari Pesona Kahuripan dan Seskap Dedi dan Menteri Pendidikan di sini yang hadir di Pesona Kahuripan 10. Dan di sini dari Kabinet Merah Putih Marwar Sirait, Pak Teddy, menjumpai para guru di sini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
merdeka, aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Saatnya rakyat punya rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang dalam acara program Rumah untuk Guru Indonesia, penghargaan bagi pahlawan tanpa tanda jasa. Saatnya rakyat punya rumah. Boleh kita beri tepuk tangan dulu dong untuk acara kita dan juga program yang begitu luar biasa. Dan tentunya acara ini terhubung secara online di 7 titik yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke, dari timur ke barat Indonesia, dan diselenggarakan pada kantor cabang BTN Provinsi Aceh, BTN KC Syariah Banda Aceh, dan dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Aceh beserta jajaran. Dan juga di Provinsi Sumatera Utara, BTN Kantor Cabang Medan, Provinsi Kalimantan Barat, BTN Kantor Cabang Pontianak, Provinsi Sulawesi Selatan, BTN Kantor Cabang Makassar, Provinsi Jawa Timur, BTN Kantor Cabang Bangkalan, Provinsi NTT, BTN Kantor Cabang Kupang, Provinsi Papua, BTN Kantor Cabang Jayapura. Dan tentunya satu kehormatan, saya Ceriang Pasti selaku MC pada hari ini, izinkan saya untuk menyapa beberapa tamu kehormatan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Abdul Mukti, beserta jajaran. Yang terhormat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Bapak Marwar Sirait, beserta jajaran. Yang terhormat, Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Amalia Adidiningrat Widyasanti, beserta jajaran. Yang terhormat, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Bapak Teddy Indra Wijaya. Yang kami hormati, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Bapak Abdul Malik Saad Idris, beserta jajaran. Gubernur Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Disperhakim Jawa Barat, Bapak Indra Mahang. Komisioner BP Tapera, Bapak Heru Pudyo Nugroho, beserta jajaran, didampingi Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Pemanfaatan Dana Tapera. Yang kami hormati, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Bapak Nissan Alfiana Pitupulu, beserta jajaran. Dan tentunya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, seluruh tamu undangan, para peserta Akad Guru Indonesia yang telah hadir secara onsite maupun secara online. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk acara kita yang begitu luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyelenggarakan acara ini agar bisa berjalan dan juga menyelaraskan dengan program-program yang ada, marilah kita selalu memulai dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sejenak menghadirkan hati kita seraya berdoa dan memohon Bismillah acara ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk memimpin secara Islam dan untuk yang lainnya agar dapat menyesuaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, kenikmatan dan ridho-Mu. Guru tentang bagaimana pentingnya rumah bagi seorang guru. Mari selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Ika Mustikawati. Saya guru PJOK di SNPN 1 Keramat. Sudah 24 tahun saya mengajar. Meskipun jarak dari tempat tinggal ke sekolah cukup jauh, sekitar 1,5 jam. Terkadang melelahkan, namun anak-anak adalah semangat saya untuk datang ke sekolah. Nika itu adalah teman saya yang juga sebagai guru olahraga di SMP 1 Keramat ini. Di SMP 1 Keramat ini kita ini sangat kekurangan guru olahraga. Hanya berapa orang ya, kita ini dengan jumlah guru yang segini banyak, sangat membutuhkan doa olahraga dan kepedulian juga. Nika itu orangnya disiplin gitu. Nika sempat curhat ke saya ingin memiliki rumah yang dekat dengan sekolah agar memperlancar tugasnya sebagai guru yang punya dedikasi yang tinggi, dan saya berharap impian Bu Ika akan terwujud. Saya sering berpikir bagaimana rasanya kalau ingin memiliki rumah dekat dengan sekolah, mempersiapkan materi pelajaran, serta masuk ke kelas dalam kondisi ringan dan berat. Berdasarkan informasi dari internet serta rekomendasi dari rekan-rekan guru, saya mencoba memberanikan diri untuk melakukan KPR melalui program pemerintah KPR BTN Tapera. Karena setahu saya, KPR BTN Tapera memang program KPR diperuntukkan untuk PNS termasuk umur seperti saya. Rasanya seperti mimpi yang menjadi. Sekarang saya bisa lebih fokus mengajar, lebih dekat dengan murid-murid saya, dan tentunya bisa beristirahat dengan nyaman di rumah sendiri. Alhamdulillah, saya sekarang punya rumah berkat program pemerintah melalui KPR BTN bersubsidi. Untuk teman-teman guru seperjuangan, tetap semangat, karena hidup gak cuma tentang hari. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak Ibu sekalian. Betapa pentingnya peran rumah untuk seorang guru yang sudah mendedikasikan waktu, jiwa, dan raganya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Untuk itu kita juga akan mengundang untuk mendengarkan sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Bapak Niksan Alpen Davidipulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti beserta jajaran. Terima kasih sudah hadir Pak. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bapak Marwarar Syarif beserta jajaran. Terima kasih Pak sudah hadir. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abdul Malik Sadat Idris sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas. Terima kasih Pak. Bapak Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indrawijaya, terima kasih Pak udah hadir di acara perumahan Pak. Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Adiningrat, terima kasih Bu, beserta Wakil Kepala, terima kasih Pak, beserta seluruh jajaran BPS. Bupati Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Sekda Bogor beserta jajaran. Tentu saja di sini teman saya Komisioner BP Tapera Bapak Heru Pudio
beserta seluruh jajaran Tapera. Dan tentu saja ini sebenarnya tuan rumahnya beliau nih, Direktur Utama Pesona Kahuripan Group, Bapak Angga Budi Kesuma. Terima kasih Pak Angga. Anak muda yang jadi developer. Kemudian teman-teman Dewan Direksi Bank Tabungan Negara, tentu saja yang kita banggakan, yang kita cintai, seluruh guru-guru yang menjadi mitra Bank BTN yang telah hadir baik secara online maupun secara onsite di tempat ini, serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentu saja puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya kita bisa berkumpul hari ini dengan baik di tempat ini. Tadinya saya khawatir hujan deras, ternyata doa kita dikabulkan, hujannya mulai berhenti. Untuk acara yang kita sebut dengan nama penandatanganan MOU sekaligus serah terima kunci. Kalau serah terima kunci berarti rumahnya udah jadi. Program Rumah untuk Guru Indonesia. Penghargaan bagi pahlawan tanpa tanda jasa. Bapak Menteri, dapat kami laporkan akad masal ini sekaligus merupakan wujud dari program Rumah untuk Guru Indonesia. Ini adalah kerja kolaborasi, jadi kerja bareng sebenarnya, lintas sektor untuk membantu para guru di seluruh Indonesia. Memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Implementasi awal program tandai dengan akad kredit atau KPR serentak hari ini sebanyak 300 debitur, baik secara onsite maupun online yang tersebar di 8 titik atau 8 wilayah, masing-masing ada di Bogor, kemudian di tempat ini maksudnya, kemudian di Banda Aceh, di Medan, Pontianak, Makassar, Bangkalan, Kupang, hingga Jayapura. Jadi ini berlaku serentak, yang mayoritas adalah pengajar baik itu di jenjang SD, SMP maupun SMA dengan masa kerja di atas 2 tahun. Program ini dapat memberikan sebanyak di akhir tahun ini sampai akhir tahun nanti 20.000 unit rumah subsidi kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Atau kurang lebih dalam jumlah rupiah, KPR-nya kurang lebih 3,4 triliun rupiah. Kalau boleh usul Pak Menteri, kita tambahkan tahun depan Pak, karena BTN selain dengan guru-guru ASN, kami juga punya program banyak dengan guru-guru Muhammadiyah. Sudah jalan Pak, dengan guru-guru yang di lingkungan NU maupun guru-guru yayasan swasta lain. Mereka adalah juga pahlawan tanpa tanda jasa. Sasaran program ini adalah guru berstatus pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, honorer maupun guru-guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi antara lain. Pertama, pasti belum memiliki rumah. Kemudian juga penghasilan tidak lebih dari 7 juta untuk yang belum menikah atau 8 juta untuk yang sudah menikah atau memiliki pasangan. Sedikit informasi tentang lokasi ini. Perumahan Pesona Kahuripan 10, perumahannya Pak Angga, menjadi pilihan karena lokasi dekat dengan fasilitas-fasilitas umum yang merupakan lokasi favorit milenial seperti sekolah kurang lebih 3,1 km dari lokasi rumah ini, atau di sini ada SDN 01 Kubang, ada 1,2 km ke SMP 4 Cilengsi, 2,6 km ke SMP Taruna Harapan Bangsa. Kemudian kalau ke minimarket dan pasar kurang lebih 1,9 km dan 2 km. Kurang lebih 2,2 km ke pasar Gandoang. Kemudian ada 200 meter dari sini masjid terdekat. Kemudian ada rumah sakit kurang lebih 3 km dari sini, rumah sakit RSUD Cilengsi. Kemudian ada 3 km rumah sakit Permata dan 6 km rumah sakit Hermina. Jadi banyak rumah sakit terutama buat ibu muda gitu ya. Kemudian juga sarana transportasi. Di sini ada terminal Cilengsi, ada pintu tol Cimanggis dan Nagrak.
serta fasilitas lainnya. Kontribusi Pesona Kahuripan untuk penyaluran kepada tenaga pendidik kurang lebih 217 tenaga pendidik yang akad dengan Pesona Kahuripan. Kemudian dapat kami sampaikan juga Pak, hari ini sejak tahun 1976 BTN telah merealisasikan kurang lebih 5,6 juta rumah unit KPR ke seluruh Indonesia, dan sejak tahun 2015 hingga 2024 telah menyalurkan kurang lebih 1,72 juta atau kurang lebih 82% dari program sejuta rumah, kemudian 442.000 unit KPR non-subsidi. Kalau kita lihat kontribusi BTN dalam pembiayaan rumah mencapai 2,2 juta unit hanya dalam waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2024 ini, 2025 BTN mencatatkan pencapaian luar biasa di sektor perumahan. Hari ini aset kami sudah 470 triliun, kemudian market share kami sudah 40%, dan khusus perumahan subsidi ini sudah 82-85%. Dan realisasi unit subsidi sebesar 114.000 Pak Menteri, ya, sejak pemerintahan baru, dan non subsidi sudah mencapai 30.000. Berdasarkan gender, nah ini juga menarik, debitur BTN 33% adalah perempuan. Jadi kita melihat perkembangan baik juga hari ini, para perempuan sudah juga berani untuk akad pembelian rumah. Kemudian yang paling penting lagi, 76,7% yang akad di BTN adalah merupakan generasi milenial dan Gen Z. Jadi anak-anak muda sebenarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, BTN juga berfokus pada penyaluran sektor informal. Hari ini sudah 148.533 unit atau senilai kalau rupiahnya 18,2 triliun. Kita menyalurkan KPR kepada sektor informal, pedagang pasar, kemudian juga pengemudi ojek online, kemudian juga tukang bengkel, tukang sate, tukang sablon, tukang tambal ban, dan sebagainya, sampai pegawai minimarket di berbagai sektor jasa lainnya. Untuk tahun 2025 pencapaian realisasi tadi telah kami sampaikan, dan kami juga berharap program ini terus berjalan Pak Menteri, karena ini salah satu program pemerintah yang paling disukai masyarakat Indonesia. Hari ini rakyat kita masih banyak yang belum memiliki rumah, atau sudah memiliki rumah tapi masih belum layak huni. Kalau kita lihat datanya masih puluhan juta, sehingga program ini sangat dinantikan masyarakat, dan program ini juga bagian dari proses mengentaskan kemiskinan. Selain itu juga para guru hari ini bisa berkonsentrasi mengajar dengan baik karena telah memiliki rumah yang layak huni. Sekali lagi terima kasih, dan sebelum kami tutup dengan tagline BTN, yaitu karena hidup tidak cuma tentang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nixon atas sambutannya yang begitu hangat untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Amalia Adinika Widyasanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Manwar Sirait beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Kabinet, Bapak Letkol Teddy Indra Wijaya, Wakil Kepala BPS, Bapak Sony B. Harmadi,
Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN Bappenas, Komisioner Badan Pengelola Tapera beserta jajaran, Direktur Utama Bank BTN beserta jajaran, serta seluruh hadirin yang berbahagia yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Badan Pusat Statistik yang dirangkaikan dengan penyerahan simbolis kunci rumah kepada para debitur guru. Ini merupakan momen yang baik karena MOU ini menunjukkan adanya upaya sinergi yang konkret antar kementerian dan lembaga, mulai dari penyediaan dan pemanfaatan data statistik untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan perumahan bagi guru. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan adanya MOU ini menunjukkan adanya kerjasama tiga pihak yang solid dan mengedepankan peran kunci dari masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas pokok masing-masing, tetapi hal ini tentunya untuk menuju visi yang sama, yaitu memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia, terutama untuk guru. Sesuai dengan tugas kami di PPS, kami mengumpulkan data dan menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan bagi kebijakan. Dalam kerjasama kali ini, Bapak Ibu, kami memperoleh data administrasi guru dari Kementerian Dikdasmen. Lalu kemudian data ini kami padu-padankan dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau yang disebut dengan DataSen. Dan kami melengkapinya dengan variabel-variabel tambahan yang dibutuhkan. Hasil dari rekonsiliasi data dengan DataSen ini kemudian kami berikan kembali kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Muti, yang terhormat Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bu Nurul Sirait, yang kami hormati Sekretaris Kabinet, Pak Lektor Edi Indra Wijaya, yang kami hormati juga Ibu Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Amalia Adininggar, Ibu Biasanti, beserta jajaran, yang kami hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, ataupun yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Bogor, kemudian juga kolega kami, mitra utama kami, Pak Direktur Utama BPN, Pak Nixon, Bapak Wakil Kepala BPS, kemudian tuan rumah ini Mas Angga, ya, mitra utama pengembang yang bagus ya, pilihan ya, dari BPN juga dari Berita Pera, yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian, para guru, para pahlawan tanda jasa yang hadir di kesempatan program Rumah untuk Guru dan serah terima kunci pada Rumah untuk Guru pada pagi hari yang berbahagia. Alhamdulillah, sudah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridhonya dan diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Menteri, Ibu Kepala BPS dan prominent person yang hadir di kesempatan pagi ini luar biasa. Ya, kita dorong Pak Menteri, tepuk tangan buat Pak Menteri, Pak Nurul Sirait. Ya, ini luar biasa beliau, Pak Prof. Muti kami tawar soal lebarannya pokoknya sebelum lebaran supaya momentumnya nggak hilang. Ya. Dan alhamdulillah teman-teman. Yang kami hormati Bapak Seskap, Bapak Teddy, yang ditugaskan Bapak Presiden untuk menghormati Bapak dan Ibu guru yang ada di tempat ini dan seluruh Indonesia. Yang saya hormati
Pak Kiai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Makasih Pak Kiai sudah datang. Mohon doanya. Semoga program ini terus berjalan. Supaya dengan doa Pak Kiai tidak ada lagi guru yang tidak punya rumah lagi ke depannya Pak Kiai. Ibu Kepala BPS dan Wakil yang bekerja keras selama ini, terima kasih untuk kerja yang profesional dan berintegritas. Sehingga negara kita datanya kuat, datanya benar. Tidak ada lagi bantuan-bantuan program negara yang tidak tepat sasaran. Kita doakan di tangan Ibu ada perubahan. Semuanya tepat sasaran. Kita tepuk tangan buat Kepala BPS dan jajaran. Yang saya hormati Pak Nixon, Dirut BTN dan Wadirut yang luar biasa. Ya, saya doakan karirnya Pak Nixon ke depan makin bagus. Karena BTN di tangan Pak Nixon makin bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Pak Nixon untuk kerja keras dan berintegritas. Pak Heru juga komisioner daripada Tapera. Ya, saya ucapkan terima kasih bagaimana kerja kerasnya mengikuti ya kami. Saya tahu tidak mudah ngikutin kami. Mohon maaf Pak Heru, tapi percayalah yang kami kerjakan semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bapak Ibu guru yang saya hormati, jajaran juga eselon 1 kami yang lengkap, Pak Irjen, Sekjen, Dirjen yang hadir dan semua yang hadir. Tadinya saya disiapkan sambutan sama Ibu Dirjen, tapi kayaknya ketinggalan Bu saya, ya. Jadi saya ikutin hati saya aja. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak Ibu sekalian yang di tengah menjalankan ibadah puasa. Sampaikan harus ada dong bagian untuk para guru Indonesia. Dan Bang Aras langsung menyampaikan siap. Dan siapnya ini siap yang sungguh-sungguh. Kemudian kita rapat kira-kira 2 minggu yang lalu menghitung data bersama Ibu Kepala BPS. Kami bertiga rapat membicarakan tentang bagaimana pelaksanaan rumah untuk guru itu. Juga Pak Heru waktu itu juga hadir membicarakan bagaimana teknis pelaksanaannya. Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu Bang Menteri PKP menyampaikan ke saya kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu terima kasih dan apresiasi kepada Pak Menteri PKP dan juga dukungan yang luar biasa dari Pak Seskap sehingga program ini berjalan dengan baik dan kita semua memenuhi apa yang diamanatkan Bapak Presiden, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan para guru. Sesuai dengan Astacita, khususnya atas cita yang keempat, Bapak Presiden berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia itu kuncinya ada pada para guru. Sehingga prioritas Bapak Presiden adalah bagaimana mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, dan dalam konteks kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, prioritas kami selain pendidikan karakter adalah peningkatan kualitas guru dan juga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Terkait dengan peningkatan kualitas
Sudah tadi? Lagi Pak, mau Pak Arab belum Pak? Sudah jalan ya. Datanya bagus kan? Ya, ini singkat tepat sasaran. Paling penting. Oke Pak. Kita kan tadi dengar kamu juga Pak Ridwan di seluruh Indonesia. Jadi kita tadi bilang kalau ini masih kurang, kita sih berharap dari Pak Arah jatah guru-guru tentang masih development di organisasi. Ini kan sementara untuk yang di provinsi dulu ya. Nanti yang di pedalaman kita bahas lagi ya. Alhamdulillah merasa senang sekali dan terima kasih ke Bapak Presiden Prabowo dengan adanya program rumah untuk guru dan untuk rakyat, sangat bagus sekali. Kemudian juga dari pihak PTN terima kasih juga karena sangat membantu sekali, termasuk dari saya sendiri. Saya sudah ngontrak lama, merasakan pada saat ini senang menerima kunci setelah akad kredit. Awalnya ceritanya Hahaha.